Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah pada malam hari ini InsyaAllah akan berganti tahun ya. Dan kebetulan ya, malam ini adalah awal di tahun, di bulan Hijriah kita. Kita memasuki bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bulan ini adalah bulan yang hurum, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini, dan dalam penciptaannya tersebut Allah telah tetapkan 12 bulan, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Nah, salah satunya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan bulannya adalah bulan Rajab. Nah, insyaallah malam ini adalah permulaan awal bulan Rajab, yang mana fadilah-fadilahnya sangat besar sekali ya, dan keutamaan-keutamaannya juga sangat besar sekali. Nah, bulan-bulan hurum inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, minha arba'atun hurum, ya, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Zulhijjah, ya, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa Rajab. Nah, bulan Rajab inilah yang kita akan masuki di malam ini. Nah, oleh karenanya apa yang harus kita lakukan ya? Nah, kita merujuk kepada ayatnya, minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwasanya bulan ini adalah bulan hurum. Ahlu tafsir menyampaikan, ahlul ilm menyampaikan, hurum artinya uzum, yang mulia, yang terdapat kemuliaan di dalamnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan ayat ini ya, bahwasanya orang-orang ya, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengagungkan bulan-bulan ini, apabila ia melakukan perbuatan kebaikan ibadah liwajhillahi ta'ala, maka diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahalanya. Dan begitu pula sebaliknya, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sengaja melakukan hal-hal yang kontraproduktif, maksiat kepada Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejatinya ia akan dilipat gandakan dosa. Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Az-zulm ya, jadi kita dilarang untuk menzalimi diri kita ya. Jadi bagi hamba-hambanya Allah, kita ketika melakukan sebuah maksiat pada bulan ini, sejatinya kita melakukan zalim, perbuatan yang zalim terhadap diri kita. Nah, dalam arti bahasa zulm ya, zulmun, zulm dalam arti bahasa zulm, az-zulm yaitu wad'u syai' ghaira makanihi, meletakkan sesuatu tidak sesuai dengan tempatnya. Meletakkan sesuatu ini dalam arti bahasa lugatan, secara bahasanya zulm, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ini bisa diartikan secara luas. Ketika kita diberikan mulut untuk berbicara, kita meletakkan mulut ini, kita gunakan mulut ini sesuatu kepada hal-hal yang tidak pada tempatnya. Misalnya kita menggunjing saudara kita, kita berbicara kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbohong, an-namimah, caci maki dan segala macamnya. Nah, ini wad'u syai' ghaira makanihi. Nah, begitu pula contoh yang lain, ketika kita harta misalnya, ada harta misalnya, kita memberikan harta tersebut kepada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, kita menghamburkan harta tersebut kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini disebutkan dengan zulm. Jadi sesuatu yang tidak ditempatkan pada tempatnya
itu dikatakan zulm secara bahasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jadi di bulan 4 ini ya kita dilarang ya, dilarang keras ya. Bukan artinya di luar bulan ini dibolehkan. Ya artinya ada takkid di dalamnya, penegasan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di bulan 4 bulan ini bagi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang ingin bertakarrub, kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah suatu kesempatan, ini adalah suatu waktu yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bulan-bulan inilah bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang mulia untuk kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebetulan awal bulan Rajab ini bertepatan dengan malam tahun baru 2025. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Bagaimana seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala dapat melalui hari-hari ini ya, detik-detik ini dengan hal-hal yang bermanfaat ya, bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat sekitarnya. Nah, oleh karenanya kita tetap dalam koridor, kita tetap dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, kita tetap dalam sunnahnya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kita tetap menjalankan ibadah, kita tetap menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, kita tetap melakukan salat 5 waktu misalnya, kita tetap melakukan puasanya, kita tetap bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, kita membantu saudara-saudara kita, semua yang dalam lingkup ibadah kita ikhlaskan kepada Allah Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menyikapi tahun baru misalnya ya, malam tahun baru ini ya sangat disayangkan sekali. Ya, sangat disayangkan sekali apabila ada di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, ketika mereka melakukan tahun baru misalnya dengan menghamburkan hartanya misalnya, dengan hal-hal yang tidak berfaedah misalnya. Bahkan semua itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di manakah hartamu yang akan yang kamu dititipkan, di mana waktu yang aku berikan kepadamu, apa yang kamu lakukan di tanggal 31 Januari ini. Apakah Anda berada di dalam ketaatan? Apakah Anda di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wal'iyadzubillah. Kalau kita kembali raji' anfusak. Ya, kita berintrospeksi diri lagi ya. Jangan sampai kita lalui malam ini dengan malam yang na'udzubillah tsumma na'udzubillah tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.